Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sahabat semua senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami Abjad Media di program Mimbar Mengkaji Islam Ba'da Asar. Dan seperti biasa, kami sudah ditemani oleh guru kita tercinta, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Guru sudah menyempatkan waktunya, sudah hadir kembali di Abjad Media. Oke, teman-teman. Sebagaimana kita ketahui, belakangan ini ramai sekali diperdendangkan di media sosial ya. Baik itu di televisi atau di media cetak tentang revolusi akhlak, Guru. Dengan sebelumnya ada juga revolusi mental, ya. Tetapi revolusi akhlak ini dikaitkan dengan fenomena ada segelintir masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nah, pertanyaannya, Guru, apakah perlu adanya revolusi akhlak? Ya, sebelum kita jawab perlu atau tidak ya, kita perlu kenali dulu ya apa yang dimaksud dengan istilah revolusi akhlak atau revolusi mental ya. Jadi setiap istilah itu punya konteksnya sendiri. Jadi tergantung siapa yang menggunakan, kemudian apa tujuannya. Itu yang memperkenalkan itu tentu yang lebih tahu. Kita harus lihat itu dulu. Tapi kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya ya, untuk kata revolusi itu paling tidak ada 3 makna ya. Yang pertama adalah perubahan ketatanegaraan, pemerintahan, keadilan sosial melalui kekerasan. Itu definisi yang pertama ya. Yang kedua, revolusi itu bisa bermakna perubahan secara mendasar dalam satu bidang. Dalam bidang akhlak, dalam bidang mental itu bisa. Perubahan mendasar. Lalu yang ketiga, revolusi itu juga bisa bermakna peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari. Itu disebut revolusi juga ya. Tentu yang agak relevan itu mungkin yang pertama dengan yang kedua ya. Kalau diartikan revolusi dalam artian perubahan ketatanegaraan ya, termasuk keadilan sosial melalui kekerasan, saya kira dalam sebuah negara hukum tidak tepat kalau kita gunakan istilah ini ya. Barangkali yang lebih cocok itu adalah definisi yang kedua tadi, perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan sosial kita. Perubahan yang sangat mendasar dalam satu bidang, dalam bidang akhlak misalnya. Kita tahu mungkin yang menyuarakan pentingnya revolusi akhlak itu melihat akhlak ini seperti sesuatu yang hilang dari tengah-tengah kita. Padahal akhlak itu adalah satu hal yang sangat berharga. Ya, yang harus ada dalam setiap tarikan nafas kita. Tapi dia seperti sesuatu yang hilang. Maka kalau kemudian disuarakan pentingnya revolusi akhlak, saya kira ini satu seruan yang bagus ya. Tetapi kalau dikaitkan dengan aktivitas politik tertentu ya, atau ya karena pemerintah sekarang menggunakan istilah revolusi mental, revolusi, maka kita gunakan revolusi akhlak, lalu kemudian saya kira ini kan esensinya sama ini ya. Revolusi mental itu juga karena berangkat dari adanya persoalan mentalitas akhlak masyarakat kita ini yang belum bagus ya, soal integritas dan lain sebagainya. Itu pula yang ingin disuarakan oleh revolusi akhlak. Saya kira ini ya baiknya ini bertemu ya, bukan dua hal yang harus dipertentangkan, tapi dua hal yang harus didudukkan secara bersama-sama. Karena esensinya sama. Ingin melakukan perubahan dan perbaikan di tengah masyarakat kita ya. Saya kira itu. Dan kalaupun itu ada tujuan politik tertentu, tentu saja kita sebagai negara demokrasi bebas-bebas saja ya orang menyuarakan pendapatnya. Tetapi dalam negara hukum tentu harus melalui jalur hukum. Harus dilakukan secara konstitusional.
Ya, karena kebebasan di kita ini bukan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Dan dalam Islam pun ditekankan bahwa kebebasan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kana ulaika mas'ula. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban ya. Oleh karena itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Ya. Selanjutnya guru, terkait revolusi akhlak. Di dalam Al-Quran atau sejarah Islam sendiri, Nabi pernah mengajarkan nggak sih itu revolusi akhlak itu sendiri? Ya, kalau kita lihat definisi revolusi tadi itu, intinya adalah perubahan ya. Perubahan. Ada 2 ayat yang berbicara tentang perubahan satu masyarakat ya. Yang pertama itu zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak merubah nikmat yang ada pada satu kaum sampai mereka itu merubah apa yang ada dalam diri mereka. Ayat lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu masyarakat sampai mereka merubah diri mereka sendiri atau apa yang ada dalam diri mereka. Nah, perubahan ini kita lihat dalam 2 ayat itu yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perubahan itu akan terjadi, akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau masyarakat itu bersama-sama bertekad untuk melakukan perubahan. Jadi perubahan sosial itu hanya bisa terjadi kalau seluruh komponen masyarakat terlibat. Bukan hanya kelompok tertentu. Tapi harus melibatkan semua. Dia harus menjadi kesadaran bersama. Kemudian, apa yang harus dirubah oleh masyarakat itu? Ma bi anfusihim. Ma bi anfusihim itu apa? Sisi dalamnya. Jadi sisi luar masyarakat, keadaan sosial itu akan berubah. Sisi luarnya ini kan. Itu kalau sisi dalamnya juga terjadi perubahan. Sisi dalam itu apa? Ma bi anfusihim itu. Sisi dalam itu kalau dalam Al-Quran itu ada wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Tajhar bil qawli itu sisi luar. As-sirra itu sisi dalam, rahasia. Kemudian wa akhfa itu alam bawah sadar kita. Artinya apa? Artinya perubahan sosial itu hanya bisa terjadi kalau masing-masing kita ini melakukan perubahan dalam diri kita masing-masing. Ya, jadi perubahan sosial apapun namanya, mau revolusi akhlak, mau revolusi mental, itu harus dimulai dari individu-individu masyarakatnya. Dan itu bisa kita lihat dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau membangun sebuah masyarakat dari yang semula jahiliyah dalam tempo sekitar 23 tahun. Masyarakat itu menjadi masyarakat yang sangat luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Bertahap. Tidak ujuk-ujuk. Kita ingin perubahan, ayo ganti pemerintahan. Belum tentu. Ya. Jadi ada yang namanya sunnatut tadarruj. Perlahan-lahan. Rasulullah untuk mengharamkan khamar itu tahapannya panjang. Mengharamkan perbudakan, melarang perbudakan, panjang prosesnya. Bahkan 13 tahun Rasulullah di Makkah itu belum ada ketentuan halal haram, nggak boleh ini, nggak boleh itu, belum ada. Baru menata hati, menata keyakinan, merubah mindset masyarakat. Itu dulu. Jadi tidak gerabak-gerbuk, mau melakukan perubahan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi bagaimana konsep itu bisa dipahami oleh masyarakat dulu. Ini kalau sekarang diperkenalkan istilah revolusi akhlak, sampaikan dulu kepada masyarakat apa yang dimaksud revolusi akhlak itu. Tahapannya apa saja. Kita harus ngapain. Kalau itu sudah tercipta kesadaran itu akan bergerak nanti individu-individu itu. Jadi bagaimana Rasulullah membangun masyarakat itu di Mekah 13 tahun menanamkan itu. Individu-individu itu. Baru setelah terbuka ruang di Madinah, terjadi lompatan yang sangat luar biasa. Perubahan masyarakat itu. Begitu. Baik guru, terima kasih. Oke Sobat Abjad, itulah penjelasan guru kita terkait revolusi akhlak. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat Indonesia bisa mengubah pribadi kita menuju pribadi yang lebih baik. Mungkin hanya itu teman-teman dari kami Abjad Media. Dan jangan lupa seperti biasa, like, comment, and subscribe. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.